BUMN Indonesia layaknya sebuah kelompok korporasi raksasa. Saat ini ada 138 perusahaan berstatus badan usaha milik negara dengan total aset sekitar 4.500 triliun rupiah. Perusahaan sebesar itu menguasai beragam sektor bisnis seperti usaha ekstraktif, usaha agraris, industri, serta perdagangan dan jasa. Bisa dikatakan usaha BUMN meliputi hampir semua kebutuhan publik. Laba BUMN juga menjadi salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai APBN. Dividen yang disetor ke negara rata-rata meliputi 3% dari pendapatan di APBN. Menteri BUMN sebenarnya berharap porsi dividen untuk pemerintah diturunkan, sehingga BUMN bisa punya modal sendiri untuk mengembangkan usaha. Saya tahu lah APBN kan lagi susah, perlu banyak uang. Jadi sementara ini seperti ini juga nggak apa-apa. BUMN juga memiliki peran sebagai agent of development. Peran BUMN dalam pembiayaan pembangunan sejumlah infrastruktur ada di posisi kedua di atas pemerintah. Peran tersebut sepertinya akan tetap dipertahankan Presiden terpilih Joko Widodo. Jokowi berharap peran BUMN untuk mewujudkan salah satu janji kampanyenya, yaitu proyek tol laut. Prioritas, saya sampaikan prioritas adalah berikan BUMN. Ya kan? Kalau BUMN bisa, sudah berikan BUMN. Saya melihat, saya berhitung BUMN kita bisa. Tapi memang harus ada merger. Mungkin seperti itu, ini baru kita hitung. Peran manakah yang akan dimandatkan Jokowi terhadap BUMN? Sebagai pencari laba untuk mendanai APBN? Sebagai agent of development atau pelayan publik? Ya, selamat malam pemirsa, selamat berjumpa dalam Bursa Kabinet. Pada episode ke-6 malam ini kami akan membahas tentang BUMN. Beberapa pekan lagi pemerintahan baru akan segera terbentuk. Satu hal yang hampir bisa dipastikan soal BUMN, Presiden terpilih Joko Widodo akan mengangkat Menteri BUMN dari kalangan profesional non-parpol. Namun seperti tayangan yang kita saksikan tadi, mandat apakah yang akan dibebankan pemerintah mendatang kepada BUMN Indonesia? Saya Kania Sutisnawinata akan membahasnya dalam Bursa Kabinet. Dan pemirsa, untuk membahas topik kita malam hari ini telah hadir bersama saya di studio saat ini mantan Menteri BUMN yang juga Komisaris Utama Pertamina Sugiharto, dan hadir juga pengamat ekonomi Wijayanto Samiri yang juga termasuk anggota dari tim ekonomi Jokowi JK. Juga ada salah seorang pimpinan BUMN, Dwi Sucipto, CEO PT Semen Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Bursa Kabinet. Pertama-tama saya akan ke Pak Wijayanto terlebih dahulu. Pak Wijayanto kan anggota dari tim ekonomi Jokowi JK. Tentunya tahu seperti apa kurang lebih grand design pengelolaan BUMN ke depan. Jadi begini, kalau kita lihat target dari pemerintah Jokowi JK itu sangat ambisius, pertumbuhan ekonomi 7%, kalau bisa lebih. Artinya semua pilar ekonomi itu harus bekerja optimal. Ada 3, pemerintah, BUMN, dan swasta. Nah, di sini pemerintah itu tidak bisa menjalankan pembangunan, dia hanya mengatur. BUMN dan swasta lah yang sebenarnya menjalankan itu, menciptakan lapangan kerja dan lain sebagainya. Jadi peran BUMN akan didorong terus, termasuk swasta. Misalnya kalau kita lihat peranan apa yang akan dimainkan oleh BUMN? Karena peranannya sekarang ini kan begitu banyak gitu ya. Kita lihat ada fungsi misalnya sebagai pengendali industri strategis, kemudian juga sebagai mesin ekonomi, sebagai entitas pelayanan publik. Mana kurang lebih peran yang nanti akan dibebankan kepada BUMN? semua peran itu harus berjalan secara paralel. Misalnya kalau kita lihat contoh konkret pembangunan infrastruktur begitu ya, kita lihat dana pemerintah sangat terbatas dan BUMN dan swasta di sini diharapkan berperan. Jadi kira-kira dana pemerintah itu hanya 2% dari GDP untuk pembangunan infrastruktur. Sementara Malaysia itu 6%, Cina 8,5%, Thailand 4,5% dari GDP. Kalau kita ingin at par dengan mereka, pemerintah harus meningkatkan. Dalam kondisi seperti sekarang, tidak mau tidak, BUMN, swasta semua harus dioptimalkan. Oke, Pak Sugiharto sendiri melihatnya seperti apa kurang lebih ke depan, peranan apa yang seharusnya dimainkan oleh BUMN? Tadi Pak Jokowi menginginkan 7% atau dia 7%. Komponen dari pertumbuhan itu kan adalah konsumsi ditambah investasi, ditambah government spending, ditambah ekspor dikurang impor. Nah, dalam 10 tahun terakhir kita lihat bahwa belanja modal atau capex dari pemerintah itu relatively jauh di bawah bahkan ketika zaman Orde Baru, di bawah 5% dari GDP.
Nah, kira-kira ordernya antara 300-350 triliun setahun. Padahal BUMN itu hampir setiap tahun itu menghabiskan antara 200 sampai 300 triliun. Jadi dari segi kapasitas untuk melakukan investasi di bidang infrastruktur, itu saya kira BUMN adalah merupakan tangan kanannya the power of the president. Dan dengan dinamika politik belakangan ini justru menurut hemat saya, justru salah satu kekuatan presiden di samping dia menggunakan APBN sebagai adalah kekuatan ekonomi, tetapi juga BUMN sebagai, dan karena BUMN itu domainnya korporasi, jauh lebih mudah untuk mengelolanya dibandingkan dengan kalau kita menggunakan dimensi politik. Ya, kecuali privatisasi. Ya, privatisasi memang harus melibatkan DPR. Kita tahu bahwa BUMN itu saat ini adalah overregulated industri, di mana undang-undang yang memayungi BUMN itu ada lebih kurang 10 undang-undang. Sementara jadi tidak mudah lah begitu kurang lebih untuk memimpin BUMN gitu. Nanti Pak Dwi juga akan berbagi pengalamannya seperti apa. Karena itu saya kira BUMN harus mampu melakukan sinergi positif di antara BUMN yang berada di lebih kurang 13 sektor. Dan sebagian besar sektor itu sangat strategis. Ada sektor yang mendayagunakan resource base seperti Pertamina, seperti Aneka Tambang, seperti Bukit Asam. Ada sektor yang bisa mendorong infrastruktur seperti Semen Indonesia. Ya. Ada 9 strategik BUMN yang bergerak di bidang EPC misalnya, construction. Sangat instrumental dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dan saya punya keyakinan kalau memang Presiden menyadari bahwa di tangan kanannya ada BUMN, di tangan kirinya ada APBN, rasanya meskipun ada dinamika politik baru ini, mudah-mudahan kita tetap bisa membukukan pertumbuhan sebagaimana impian dari Bapak Jokowi di atas 7%. Oke. Pak Dwi sendiri bagaimana melihatnya? Iya, jadi kalau tadi kan sudah disinggung bahwa peran BUMN sebagai tangan kanan pemerintah, kemudian APBN di tangan satunya lagi. Nah, yang bisa kita lihat bahwa pertumbuhan yang dalam 5 tahun terakhir ini kan memang kita juga sudah lihat ada, dan seperti mungkin tadi apa yang disampaikan visinya Pak Jokowi bahwa apabila sinergi sebagaimana juga yang pengalaman kita di Semen Indonesia yang pada saat-saat sebelumnya terasa tidak mungkin itu bisa dibangun, tapi kenyataannya kita bisa bahkan membangun sebuah holding yang sekarang menjadi holding yang solid, barangkali yang bisa menjadi learning bisa practice menjadi contoh kita. Sukses lah begitu kurang lebih ya. Kurang lebih demikian, dan oleh karena itu barangkali kalau nanti kita bisa bersinergi di BUMN yang lebih bagus lagi, dan sebenarnya visi para menteri BUMN sebelum ini kan memang sudah mengarah ke sana. Hanya saja memang seringkali pada saat implementasi di lapangan kita dihadapkan kepada tekanan-tekanan politik, dan ini yang barangkali mungkin perlu dipikirkan bagaimana solusi ke depannya untuk bisa membangun sinergi tadi. Membangun sinergi. Bicara mengenai sinergi tadi Pak Jokowi sempat menyinggung soal merger gitu. Ini merger yang dimaksud ini seperti apakah merger antar perusahaan BUMN atau kerjasama atau sinergi? Gitu. Sinergi seperti apa sebenarnya yang saya tangkap dari statement tadi adalah konsolidasi dalam hal bekerja, membangun sesuatu secara bersama-sama. Contoh kasus misalnya bukan holdingisasi begitu, bukan konsep holdingisasi. Bisa jadi ke sana, tetapi kalau kita berbicara apa yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi, yaitu kerja cepat sejak tahun pertama, yang paling pas dilakukan selain nanti holdingisasi, itu perlu waktu, juga konsolidasi dalam hal kerja bareng. Contohnya, ketika kita ingin mengembangkan tol laut gitu kan ada BUMN konstruksi, BUMN pelabuhan, BUMN pelayaran, dan lain sebagainya. Kalau itu dikonsolidasikan, balance sheet mereka kuat sekali begitu. Kemudian expertise mereka itu cross cutting, hampir di semua area ada. Tidak ada masalah itu, masalah pertanian, masalah energi, dan lain sebagainya. Saya pikir itu yang akan didorong. Jadi merger di sini bisa diartikan konsolidasi kerja secara bersama dalam jangka menengah dan panjang, holdingisasi. Oke, baik. Ada 137 badan usaha milik negara. 20 itu sudah terbuka atau terdaftar di Bursa Efek Jakarta, dan dia menyumbang lebih kurang 60% dari laba BUMN secara keseluruhan. Dari 137, 103 adalah BUMN yang non-TBK dan 14 itu perum. Saya kira kita kalau konsisten dengan roadmap dari BUMN,
Memang betul Pak, bahwa kalau pertanyaannya adalah apakah BUMN telah dikelola dengan efisien. Nah, boleh ditahan di situ dulu Ya. karena berikut ini kita akan ada ulasan begitu yang kurang lebih akan menyoroti seputar kinerja dari BUMN yang tadi Bapak katakan ada sekitar 138 sampai dengan 140. Kita akan hadirkan sesaat lagi bagaimana sebenarnya profil dan juga kinerja BUMN secara umum saat ini. Bursa Kabinet akan segera kembali dengan perbincangan. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Bursa Kabinet dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita simak paparan Ani Rahmi soal profil dan juga kinerja BUMN berikut ini. Secara umum kinerja Badan Usaha Milik Negara atau BUMN masih cukup baik hingga tahun 2013. Mari kita tengok sekilas jumlah dan status BUMN kita. Sebanyak saat ini total terdapat 138 Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, sebanyak 124 diantaranya berbentuk perseroan terbatas dan 20 diantaranya terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sementara 104 perusahaan BUMN belum masuk bursa dan sisanya sebanyak 14 BUMN berbentuk perusahaan umum atau Perum. Lantas bagaimana dengan ikhtisar kondisi keuangan BUMN? Kita lihat, bila kita melihat dari sisi aset, di sini aset BUMN tercatat terus mengalami pertumbuhan dan berkembang selama 4 tahun terakhir dari tahun 2010 sampai tahun 2013. Nilai aset BUMN yang hanya 2.503,7 triliun rupiah di tahun 2010 naik hampir 2 kali lipat di tahun 2013 menjadi 4.216,5 triliun rupiah. Dan rata-rata total aset BUMN tumbuh sebesar 18,7%. Dari sisi ekuitas, total BUMN memiliki modal ekuitas yang juga bertambah setiap tahunnya, di mana total ekuitas BUMN naik 60,6% dalam 4 tahun terakhir menjadi 965,0 triliun rupiah. Pertumbuhan ekuitas BUMN tiap tahun rata-rata naik sebesar 17,1%. Sementara dari sisi laba, total laba BUMN dari tahun 2010 terus naik sebesar lebih dari 30% menjadi 139,2 triliun rupiah pada tahun 2012. Namun total laba BUMN turun 12,3% menjadi hanya 122,2 triliun rupiah di tahun 2013. Namun sebetulnya rata-rata pertumbuhan laba total BUMN 4 tahun terakhir tetap masih di ranah positif, yaitu di angka 23%. Sementara dari rasio ROI atau Return on Equity untuk melihat seberapa besar BUMN mendapatkan laba bersih dari ekuitas, tercatat ROE total BUMN terus bergerak turun selama 3 tahun terakhir. Di tengah kenaikan aset dan ekuitas selama 4 tahun terakhir, tapi faktanya ROE terus bergerak turun meski masih berada di zona positif di tahun 2013, yaitu 12,6%. Dan meski kinerja keuangan BUMN masih berada di wilayah positif, tapi sebetulnya masih terdapat sejumlah catatan, mulai dari masih rendahnya kualitas layanan publik hingga lemahnya kinerja top manajemen. Kembali ke Anda, Kania. Iya, baik, langsung kita akan bahas bersama-sama. Saya ingin ke Pak Dwi terlebih dahulu begitu untuk menanggapi tadi. Apakah memang kinerja keuangan yang menurun itu juga dirasakan begitu oleh Semen Indonesia? Enggak, kalau Semen Indonesia kita masih terus tumbuh terus dan pertumbuhan kita terus sejauh ini Semen bisa, Indonesia termasuk yang menunjang begitu ya, karena secara umum BUMN ini kan diukurnya secara keseluruhan. Betul, karena begitu. kita dalam tahun-tahun terakhir betul kita fight untuk sinergi itu. Jadi tidak ada kita tidak excuse mindset yang tidak sinergi itu kita perangi betul, sehingga kita masih ada room of improvement dari sinergi itu mengatasi tekanan-tekanan cost yang terjadi, baik masalah cost bahan bakar, listrik, transportasi dan sebagainya. Dan itu juga ditunjang oleh budaya inovasi yang kita bangun dalam perusahaan. Setiap karyawan kita lombakan mereka untuk berpikir, memikirkan inovasi-inovasi dari ide-ide mereka. Tiap tahun mereka bisa kita potensikan 600 miliar ide-ide improvement dari inovasi. Dan itu kalau itu juga nanti kita kembangkan ke secara keseluruhan di beberapa perusahaan yang besar di BUMN, itu pada umumnya udah jalan kan BUMN sendiri ini. Jadi saya kira itu potensinya. Oleh karena itu
barangkali mungkin nanti bisa dilihat di titik-titik mana yang membuat tekanan di 2013 labanya baik. menurun. Kita bicara mengenai sinergi tadi, kalau boleh saya tanyakan sinergi, bicara pengalaman sinergi dengan BUMN mana persisnya begitu, pengalaman yang sudah dilakukan sejauh ini? Jadi kalau yang tentu yang pertama sinergi di dalam sendiri, karena Semen Indonesia itu ada 4 perusahaan di bidang semen dan kira-kira ada kita punya 9 sampai 10 di anak perusahaan ya yang di sana. Jadi karena kita ada di barat, ada di tengah, ada di timur, barangkali orang juga melihat dulu budayanya sendiri-sendiri, tapi justru budaya yang berbeda-beda ini yang kita angkat menjadi sebuah kekayaan baru gitu. Dan demikian juga dengan perusahaan kita yang ada di Vietnam, itu kita sinergikan dengan market domestik ini sehingga kita bisa mengatasi risiko-risiko penurunan market di satu tempat gitu. Baik. Nah kemudian kalau dengan perusahaannya dengan yang lain, dengan perbankan kita bersinergi karena kita sekarang sudah masuk kepada sinergi di cash management. Kemudian dengan konstruksi kita juga kembangkan hilirisasi, dengan pertambangan kita hulunisasi, kita sinergikan di sana. Potensinya cukup banyak saya kira. Pak Sugiharto, tanggapannya terhadap kinerja BUMN secara keseluruhan tadi, kalau melihat dari hasilnya masih di ranah positif katanya. Kalau kita lihat perspektif book value, memang kelihatan seperti itu. Tapi sesungguhnya kalau dihitung dari return on assets, BUMN itu asetnya luar biasa. Nilai bukunya itu mungkin 1/4 dari nilai intrinsik yang seharusnya. Jadi kalau kita menghitung berdasarkan itu, sungguhnya BUMN belum efisien. Masih kalah jauh dibandingkan peers-nya. Ya. Oleh karena itu perlu tetap dilakukan